Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 13 September tahun 2024. Perlu diketahui yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Al-Ustaz Haji Abdul Muiz Maskari MC Hamdulillah Ta'ala, dan untuk muadzinnya saudara Bapak Suryadi. Kami himbau kepada jamaah yang barusan masuk untuk mengisi soft depan yang kosong terlebih dahulu, dan jika Anda menggunakan alat komunikasi mohon nadanya di-off-kan terlebih dahulu. Untuk adik-adikku sekalian, jika khotib sudah naik ke mimbar, kami mohon Anda tenang dan diam sehingga tidak mengganggu kekhusyuan di dalam khutbah Jumat serta sholat Jumat. Dikarenakan waktu telah masuk, kepada ustaz yang bertugas kami ucapkan tafadhol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qailuha min 'adzabi jahannam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayat. Ungkapan puja dan puji hanyalah milik Allah SWT yang telah menciptakan kita dalam keadaan yang takwim, yang lurus, yang tegak di dalam hidayah Allah SWT. Marilah kita senantiasa bertahmid, ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas penciptaan yang sempurna ini dan diberinya kita hidayah dan amanahnya untuk menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Semoga Allah menjadikan kita penghuni surganya dan semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah utusan Allah, tidak ada nabi sesudahnya. Mari kita jadikan sebagai suri tauladan bagi kita, contoh yang terbaik dalam menjalankan roda aktivitas dunia kita, terlebih-lebih aktivitas yang berkaitan dengan kebahagiaan ukhrawi kita. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa bersolawat sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat solawat kepadanya. Oleh sebab itu, imam berdiri atau khotib di atas mimbar ini senantiasa menasihati dirinya sendiri, terutama dan kepada para hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Khadijah dan dirahmati Allah Ta'ala untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kunci atau bekal kita dalam menghadap Rabb kita, Tuhan kita nanti. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Hendaklah kalian berbekal dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadirin jamaah Allah, tadi malam saya berjalan-jalan, bukan jalan, keluar rumah. Kok melihat di kampung-kampung itu membuat semacam patung-patung dan sapi, peringatan yang Jawa itu gantengan, menciptakan dari bambu terus nanti dilapis, kayak si bantengnya ya, partai dia lah. Seperti itu lengkap ya, nanti jadi pura-pura kesurupan dan sebagainya. Dan ini kok momennya saya kagetnya itu momennya kok pas mau diadakan sebelum namanya Maulud Nabi. Ini enggak, mudah-mudahan ada di sini, enggak ada di Kendalpaya, ada di daerah saya di Singosari. Singosari kan kota santri. Tapi di situ ada semacam nuansa itu tadi. Saya mengingatkan pada teman-teman, maaf ya teman-teman, ini kalau menurut saya ini kita ini tersesat. Tersesat di mana, Ustaz? Tersesatnya kita ini mengarah kebun, tapi kebun ini bukan kebun beneran. Berarti pada dengan itu saya katakan seperti nyontoh daripada surauan. Satu surau di Solo ya, ada Kiai Slamet, kulitnya putih, tua tiara keliling kota, dibanggakan. Lah kok Kiai Slamet itu berupa kebu, kan gitu lah, berupa kebu atau sapi, kan tidak. Kalau dilihat dari segi akidah, kita sudah melenceng. Coba kita lihat di India, sapi itu tanpa diikat jalan, tainya itu dikumpulin dulu, ditilat, ditekele, jidale. Tuhannya orang Hindu. Kembali kepada lebih dari itu, ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk menerima wahyu dari Allah SWT, ada yang namanya Samiri. Samiri ini karena lamar Nabi
Musa kok nggak turun-turun dari gunung apa itu? Betul ya, gunung apa itu? Nah, sambil membuat Tuhan jadi mereka itu menyatukan mereka, tujuannya menyatukan mereka. Tuhannya apa? Ya sapi, ya kerbau. Nah saat ini yang kita bangga-banggakan, naudzubillah bukan kita ya, mereka yang bangga-banggakan daerah yang pinggiran sana, daerah yang jauh dari kota Malang, itu masih mempercayai namanya bantengan. Bangga dia itu ruhnya, pindah ruhnya ke alam yang lain, menyebabkan dia kolap dan sebagainya. Mereka lebih bangga, apalagi dengan ritual-ritual tertentu. Ini mohon maaf, ini saya cerita di saya, negara saya tidak menuduh orang sini, tapi saya lihat sendiri. Ini hal ini berarti kita sudah mengingkari fitrah kita. Allah menciptakan kita, ketakwiman kita itu adalah lurusnya di dalam ketauhidan diri manusia semuanya. Dalam surat Al-A'raf 172 dijelaskan, ketika itu Allah meniupkan ruh ke dalam janin di dalam rahim seorang ibu, baik itu ibu Nasrani, ibu Yahudi, ibu apapun non Muslim, baik Muslim, tetap Allah mengambil sumpahnya. Sumpahnya apa? Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Pada bayi-bayi yang baru dilahirkan masih baru ditiupkan roh saja, sudah disumpah. Mereka mengatakan semuanya, qalu bala. Artinya bala di sini sungguh-sungguh Engkau adalah Tuhan. Ketauhidan, keesahan. Dari sinilah mengapa Tuhan itu mengambil sumpahnya, agar Tuhan tidak dituntut lagi nanti di yaumil qiyamah, bahwa tidak pernah diajari, tidak pernah disumpah. Kesaksian-kesaksian inilah yang membawa kita menjadi bumerang kalau kita menyalahi kodrat kita sebagai orang-orang yang fitrah, orang-orang yang suci, orang-orang yang muslim. Karena fitrah Allah itu adalah keislaman, ketauhidan, ya Islam itu sendiri. Maka dari itu, anak yang baru lahir itu kehidupannya tetap dalam keadaan fitrah. Kalau Rasulullah SAW yang maknanya kullu mauludin yuladu ala fitrah, fabawahu yuhawidanihi yawmun najizanihi aw yunasiranihi. Al-Hadis. Yang artinya setiap bayi yang lahir dari seorang ibu, tanda kutip, silakan tadi saya jelaskan dari siapa saja, perempuan, itu dalam keadaan fitrah suci. Nah, kesucian itu adalah ketauhidan itu tadi, keislamannya. Fa'abawahu, maka siapa penyebab utama dari anak itu bisa tergelincir ke jalur yang salah di luar Islam, di luar fitrahnya? Ya lingkungannya. Siapa lingkungannya terdekat? Bapak ibunya, gitu. Nah, di situ kan seperti itu enak menggiring kita ya. Fa'abawahu yuhawidani, yang menyebabkan dia jadi Yahudi anak tadi, Yuhan Nasrani, ataupun Majusi. Mungkin kalau bahasa sekarang Majusi itu ya penyembah api lah, karena dulu memang api, sembahnya adalah api gitu ya. Kalau Nasrani sudah jelas berbagai macam alirannya di situ, baik Kristen, Katolik, apa Protestan dan sebagainya. Itu bagian dari Nasrani tadi sendiri. Kemudian Yahudi, nah Yahudi yang sudah tahu jelas, di situ ada
agama yang Yahudi yang ada sampai saat ini ada di Israel. Sedang tentaranya itu sedang menghabisi orang-orang Islam. Bukan orang Indonesia saja, orang yang ada di Gaza itu multi etnik. Gaza itu ada Kristen, ada Islamnya. Yahudinya ngumpul di Bethlehem. Nah, saya bicara tadi adalah kembali kepada fitrah kita. Lah kalau kita sudah nyalai fitrah kita tadi itu sebagai orang muslim, orang yang mutakin, orang yang katakanlah diharapkan penghuni surganya, kalau sudah melenceng dari jalur Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqimnya ini, ya tentu saja tidak akan selamat. Kalau selamat di dunia, belum tentu selamat di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Maka itu Tuhan membekali kita menjadi manusia seharusnya punya eksistensi kehidupan dunia ini untuk apa? Maka turunlah ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Firman Allah dalam ayat 56. Kalau sudah tahu itu, maka ini adalah proses diberikan kita tanggung jawab untuk berusaha meluruskan niat kita hidup di muka bumi ini untuk apa? Kalau sudah tahu, ya jangan dirusak dengan membuat tadi kerbau-kerbauan, kemudian apalagi yang sekarang terkenal dia orang Islam ini pakaiannya niru babi, okoko. Itu kan Tuhan mereka, sapi Tuhan mereka. Membuat lagi nggak tahu, sudah majunya sudah ada, saya sudah nalar semuanya. Secukuplah Anda mengerti. Dari sini, mari jangan sampai kita disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tadi milieu kita, lingkungan kita yang dididik, mungkin bapaknya membiarkan mereka. Dalam diskusi di dalam TV, kalau nggak salah kemarin itu masalah anak membuat keonaran, katakanlah berbuat pidana. Anak masih kecil, pidana, bagaimana hukumnya kan gitu ya. Kalau bisa katanya tangkap bapaknya sekalian, karena bapaknya salah, tidak ngawasi. Kan begitu. Islam sudah menjelaskan tadi, kesalahan anak itu terletak pada kesalahan orang tua. Kenapa membiarkan anaknya keluyuran malam-malam, pacaran, goncengan bareng? Seharusnya bapaknya waspada. Anak sekarang itu susah, baik perempuan maupun laki. Kalau dulu yang dikhawatirkan itu perempuan, ternyata sekarang penyebab semuanya masalah yang ada di dunia dari zaman Nabi Yusuf ataupun dalam Nabi Adam adalah perempuan. Membuat keonaran itu artinya apa? Memancing syahwat. Mohon maaf kalau ada ibu-ibu ya. Ini kejelasan dalam Al-Quran jelas. Gara-gara kakak beradik anaknya Nabi Adam itu membunuh karena apa? Yang satu lebih cantik daripada adiknya kan gitu. Kayak dia orang adik gitu. Jadi makanya membunuh tadi. Kemudian Nabi Yusuf apa? Hampir tergelincir. Kenapa? Godaan dari ibu angkatnya Zulaikha. Ya kan? Nah, dari sini kita belajar secara komprehensif, secara jelas. Kita tidak nyalakan ibunya saja, ya bapaknya juga. Kenapa kita tidak kontrol? Hadirin rahimahullah. Dengan hidayah Allah, kita insya Allah akan selamat. Hidayah itu senantiasa diberikan kepada kita kalau kita berusaha untuk mencari hidayah. Bukan ujuk-ujuk. Karena disematkan di dalam jiwa kita itu ada dua hidayah. Wa hadainahun najdain. Aku sematkan, aku tancapkan dua hidayah. Apa itu? Kebaikan dan keburukan. Itu dasar untuk kehidupan manusia. Untuk apa kebaikan? Ya untuk dilaksanakan, dilakukan.
Keburukan itulah untuk ditinggalkan. Itulah proses untuk mencapai ketakwaan tadi. Hadirin rahimahullah, kalau kita sudah mengetahui apa yang ada dari kita, memang kita jelas dikatakan dalam Al-Quran itu la tuzakki anfusakum, jangan kau mensucikan dirimu, tidak bisa kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak apa-apa, aku dituduh seperti itu. Kayak suci ya, kayak suci ya sangat. Ini yang membuat ini bahkan mohon maaf, saya nggak sebut namanya, tapi saya sebut dia termasuk orang yang disegani di daerah itu. Artinya juga ustaz atau kiai mengizinkan anaknya mantunya untuk membuat sapi tadi, sedangkan berapa juta. Makanya ada yang komen di dalam mohon maaf status saya, tukang bakso, nemen aku dipungut biaya untuk bikin Tuhan baru, yaitu kerbau tadi, apa dimintain sumbangan. Aku gak rela kan. Ya sudahlah, dipendam aja. Kemampuan kita kalau sudah mulai mungkar, ya kalau kita akan bisa merubahnya dengan tangan kita, dengan kekuatan, dengan jabatan kita, maka silakan dirubah. Berbicara bagaimana kalau kita punya jabatan seperti itu. Kalau memang nggak bisa ya dengan pemisahan, dengan apa, teguran. Lulek seperti tadi tukang bakso tadi, aku terpaksa karena nyewa di rumah di sini, yo melok hiburan gawe itu tadi. Itulah pakai hatimu. Kau ingkari bahwa itu adalah kesesatan. Ingkari bang, sudah, nggak apa-apa, sudah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Jangan gitu. Inilah hal-hal yang perlu kita cermati kembali. Monggo, apalagi nanti panjenengan lihat lewat sini di jalan raya, mungkin melihat, inginnya menyaksikan mata Anda pada saat nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Itu kesaksian bahwa panjenengan senang, bangga dengan adanya Tuhan-Tuhan baru lewat jalan raya. Nauzubillah min dzalik. Semoga apa yang saya sampaikan Bapak Tua yang dirahmati Allah Ta'ala menjadikan kita suatu pelajaran yang baik bagi sendiri saya, panjenengan, untuk senantiasa waspada bahwa sekarang pemecahan umat ini luar biasa. Kemudian umat ini dibikin imannya itu ngambang, tidak mengerti, tidak tahu arah kemana. Generasi milenial atau generasi JZ gitu. Kan sekarang kata-kata seperti itu sudah terjadi ya. Kemana? Gak ada panutannya. Bapaknya sudah dibentak-bentak, ibunya dibentak-bentak, disuruh sholat katanya kondisi. Itu sudah terjadi. Pola-pola anak yang saat ini yang ada pada saat zaman ini itu seperti itu. Dan kalau kita biarkan tidak disekolahkan kepada sekolah-sekolah katakan pondok atau sekolah-sekolah Islam, paling tidak nanti kalau dia berbuat dolim itu atau kesalahan itu, dia akan tobat kembali kepada Allah SWT. Paling tidak itu mengetahui Tuhannya. Tapi malah kita bangga sekolah kita tinggi, tiga sekolahnya tinggi, ternyata ya tidak semuanya tidak menjamin itu semuanya, tidak jamin. Masing-masing paling ada bekal sedikit iman di dalam kalbunya agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum wa nafani wa yaqubil nafi minal ayati dzikir hakim. Aqul qouli hadza fastaghfirullakum wa lillahi muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagai tambahan tombol hati supaya kita tidak melenceng dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, ya tentu saja di dalam lagu itu jelas ya.
maca Quran sing samanane. Maca Quran iki nek diwaca ngapal tapi ora ora atine. Paling tidak itu tadi apa? Maca samanane. Yang kedua adalah sholat wengi lakonono. Karena pendekatan diri kepada Allah SWT itu akan mendapatkan pertolongan, hidayahnya, inayahnya, sehingga kita tidak melenceng dalam jalur keislaman kita. Yang ketiga adalah wong kang soleh kumpul. Mana anak kita suruh ngaji aja, nonton TV, tidak menurut HP-an di sini. HP berjam-jam, sholatnya cuma setengah menit mari. Ya. Weteng jarang anak sekarang kecil-kecil kita aja puasa itu mau. Puasa ya Ramadan dong. Ya ini perlu dilatih. Mari kita sebagai orang tua itu ya, berusaha untuk memperbaiki dirinya dan diri anak-anaknya dan keluarganya. Wa anfusakum. Nah, dan yang terakhir adalah dzikir wengi ingkang suwe. Ya, dzikir wengi ingkang suwe. Artinya apa? Berusaha berzikir. Bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri, mengais pertolongan Allah SWT, dan juga kita minta keselamatan dunia dan akhirat. Inna Allaha amarakum bi nafsihi wa tanazzalu malaikatihi wa ya minna min ibadi faqala azza min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya alima ma fi sudur akhrijna Allah min adh-dhulumati ila an-nur. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata. Taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.